Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fi din azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fid din, yakni pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Pada kesempatan malam ini yakni kita kaji tentang mubtilatus shalah, yakni pembatal-pembatal salat. Salat ditetapkan oleh syara'. Salat ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu pembatalnya juga harus ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu demikian. Jadi al-musbit yutalabu bihid dalil, itu bunyi kaidah usul. Orang yang menetapkan satu hukum itu dituntut dalil. Begitu pula yakni pembatal-pembatal yang membatalkan, ya, itu juga dituntut dalil. Itu demikian. Di antaranya yang ada di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah adalah al-kalamu amadan, yakni berbicara dengan sengaja. Ya, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qal, dari Zaid bin Arqam yakni berkata, kunna natakallam fi shalah yukallimu ar-rajul minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Zaid bin Arqam berkata, kami para sahabat, kami berbicara di dalam salat. Yukallimur rajul minna sahibahu, maka seseorang dari kalangan kami para sahabat berbicara kepada temannya, wa huwa ila janbihi fis shalah,
sedangkan dia ada di sampingnya ketika sholat. Jadi ketika sholat ya jadi makmum ya, jamu gak kari dah. Ya apa mbak sih berangkat dah. Ya itu demikian sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin ya. Jadi berdirilah untuk Allah, yakni sholatlah untuk Allah qanitin, dalam keadaan kunut, dalam keadaan khusyuk tenang, tidak boleh berbicara. Ini qanitin ini larangan untuk berbicara. Ya, itu demikian. Adi umirna bisukut wa nuhina 'anil kalam. Dengan ayat ini umirna, kita diperintahkan bisukut untuk diam. Wa nuhina, dan kita dilarang anil kalam, berbicara. Ya, itu demikian. Ini. Jadi ini keutamaan sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika terjadi sesuatu, maka ayat itu turun. Ya, sehingga tentang hukum azl. Azl ini apa? Kumpulnya suami istri. Ya, kalau sudah mau orgasme itu ditarik keluar, itu azl. Jadi dikeluarkan di luar. Itu. Ada sahabat mengatakan kunna na'zilu fi adi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzil. Kami para sahabat melakukan azl. Ya. Sedangkan Al-Qur'an ini masih turun. Maknanya apa? Kami tidak dilarang. Ya, melakukan azl tidak dilarang. Cuma berkaitan dengan dalil dan ayat-ayat yang lain, para ulama mensyaratkan kalau azl itu minta izin istri, kan gelem ta. Itu nek gak gelem ya sing enak sampean lah. Itu juga ndak boleh. Itu demikian. Ini menunjukkan apa? Di zaman sahabat itu azl apa? Al-Qur'an ini turun ya. Jadi kalau ada apa maka Al-Qur'an ayat itu tuh turun. Itu demikian. Ya, ini keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan membatalkan, menolak apa keyakinannya orang Syiah. Jadi sahabat itu menyembunyikan kemunafikannya di hadapan Rasul. Termasuk Abu Bakar khususnya, Umar khususnya, Utsman khususnya. Ya, sehingga Rasul wafat dia sudah itu gitu. Mengkhianati Rasul. Al-Qur'an ini turun. Ya, Rasulullah tahu. Ya, siapa munafikin siapa, dan sahabat, jangankan Rasul, sahabat juga yakni apa, diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu demikian, ciri-cirinya semuanya tahu. Ya. Itu. Maka tidak mungkin apa? Tidak mungkin Ali ngambil menantu Umar. Kalau Umar itu munafik kan begitu ya. Ini. Kemudian sang muallif berkomentar, al-hadis dalilun ala tahrimil kalam fis shalah. Hadis ini merupakan dalil atas haramnya orang berbicara di dalam salat. Wala khilafa baina ahli ilm. Tidak ada beda pendapat di antara kalangan para ulama. Mereka sepakat anna man takallama fi salatihi amidan aliman fasadat salatuhu. Tidak ada khilaf di antara para ulama, tidak ada beda pendapat di kalangan para ulama bahwasanya siapa saja yang berbicara di dalam salat dengan sengaja dan dia tahu, maka batalah, rusaklah salatnya. Itu demikian. Ya. Ini ada di dalam kitab Al-Ijma' halaman yang ke-8.
Wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilm ila taswiyatil jahil wan nasi wal bil mu'tamid. Sebagian ulama lagi ya, kalau Ibnul Munzir mengatakan orang yang sengaja kemudian apa? Dia tahu. Berarti kalau tidak sengaja lupa lalai ngomong ya, sepeda emang kata endi? Ya, enggak apa-apa kalau gitu ya. Itu gitu. Tapi sebagian ulama mengatakan apa? Ya, sama ya. Dhahaba ba'dul ahli ilm ila taswiyati. Jadi kepada penyamaan taswiyah. Penyamaan yakni apa? Jahil orang yang bodoh, wan nasi orang yang lupa, bil mu'tamid dengan orang yang sengaja, sama hukumnya. Tidak boleh, batal ya. Jadi lakin al-arjah at-tafarruq bainan nasi wal jahil bainal amid fan nasi wal jahil la tubtilu salatu bil kalam bi khilafil amid wad dalilu ala dzalik ya, ada gitu. Akan tetapi yang rajih katanya sang muallif yakni yang menulis kitab ini Syekh Adil bin Yusuf Al-Azzazi, yakni beliau mengatakan beliau merojihkan, menguatkan apa? Membedakan, tidak menyamakan, membedakan. Bainan nasi antara orang yang lalai, ya orang yang lupa, wal jahil orang yang bodoh, wa bainal amid dan orang yang sengaja, dia tahu hukumnya sengaja. Ini. Maka fan nasi wal jahil la tubtilu salatah. Orang yang lupa, orang yang bodoh tidak ngerti hukum tidak membatalkan sholatnya bil kalam dengan sebab perkataan bi khilafil amid. Ini lain perkaranya dengan orang yang sengaja dan tahu hukumnya ya. Ini dengan dalil ya, yang pertama ini dari hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Hakim ya, dari hadis Ibnu Abbas dan mensahihkannya atas syarat keduanya dan sepakat atasnya Imam Az-Zahabi ya, dan walahu syawahid min hadis Ibnu Umar, dan itu ada syawahid ya, saksi dari hadis Ibnu Umar dan Uqbah bin Amir dan Abu Darda ini dan Thauban ya. Ini jadi bunyi dalilnya, innallaha tajawwaza an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Ini para ulama berpegang dengan dalil ini. Sesungguhnya Allah tajawwaza, memaafkan, tajawwazaan, memaafkan an ummati, yang seharusnya salah, seharusnya keliru, seharusnya batal, dimaafkan. Tajawuz dari ummati, al khata' keliru ya, wa nisyan lalai, wa mastukrihu alaih dan sesuatu yang dipaksakan atas mereka, dipaksa ya. Itu ngomong ya, sholat nek gak karo ngomong tak ketok gulumu, terpaksa. Itu demikian. Jadi ini apa? Ini terpaksa ini. Dengan dalil ini kalau mereka orang yang lupa, dia tidak sadar kalau dirinya sholat ya, itu terus dia sempat ngomong itu. Jadi itu tidak membatalkan. Atau orang yang tidak tahu hukum ya, di orang yang pucuk gunung ya, nul pudul lali bengkong gak ngerti gitu. Anak wong sholat melo sholat itu gitu. Barang koncone sholat ya, mas koncine tak gawa. Sama temennya ada di sampingnya ya, bodoh ndak ngerti hukum ya. Ini ndak batal. Ini yang rojih menurut sang muallif yang menulis kitab ini. Dalil kedua dari Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu an qal. Jadi dari hadis Muawiyah bin Hakam berkata, bainama ana usalli ma'a Rasulillah, tatkala saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atisar rajulun. Nah, ini lil fujaiyah, dumadaan kalau bahasa Jawa begitu. Jadi dumadaan moro-moro
atisa wahing, ya itu gitu. Jadi apa? Bersin ini. Rajulun seseorang minal kaum, dari satu kaum. Ya. Fakultu, maka aku katakan ya rahamukallah. Jadi ini wahing hacing gitu ya. Itu. Terus apa? Aku katakan ya rahamukallah. Faramanil qaum bi absarihim. Orang-orang pada memandangku semuanya. Ya, itu. Jadi itu. Maka aku katakan waskul umma. Ya, masa anukum tanduruni ilayya. Lapo kon delok aku. Ya, itu gitu. Jadi orang jawab ya rahamukallah dipendeli gitu. Ya, itu. Pokoknya dulu aku itu bahasa Jawanya begitu. Ya, itu. Jadi apa? Malah bilang gitu. Faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadihim. Maka mereka menjadikan apa? Memukul kepada paha-paha mereka. Falamma ra'aituhum yasmutunani lakinni sakat. Falamma shalla Rasulullah bi abi huwa wa ummi ma raaitu mualliman qablahu wala ba'du ahsanu ta'liman minhu fa wallahi ma kahharani wala darabani wala yashtumuni wala syatamani qala inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Ya, ini maka setelah melihat aku ini orang-orang memukul apa dengan tangannya pahanya. Kenapa? Maka tatkala aku melihat mereka itu mereka diam kepadaku. Ya, aku juga diam. Ya, maka tatkala Rasul selesai salat, ya, ini. Jadi sungguh aku tidak pernah melihat seorang guru, ya, seorang pengajar pun sebelumnya dan sesudahnya yang lebih baik dari pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada seorang guru pun yang lebih baik pengajarannya, itu yang melebihi Rasul, tidak ada. Itu demi Allah maka haroni, demi Allah beliau tidak membentak aku. Ya, itu walaupun sholat itu ngomong, lapo kon delok aku. Ya, ada gitu. Jadi walau bicara begitu, tidak membentak aku, wala darabani, dan tidak memukul aku, wala syatamani, dan tidak mencela aku, tidak. Iya. Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat ini tidak patut sedikit pun sesuatu pun dari ucapan manusia. Innama huwa, sesungguhnya hanyalah salat itu at-tasbih tasbih, wa takbir takbir, wa qiraatul Qur'an. Itu salat. Tidak boleh omongan orang ada di dalam salat. Bahasa Arab Ustaz. Walaupun bahasa Arab. Iya, ada gitu. Jadi sahabat ini orang Arab dan ngomong Arab, ya, tetap ndak boleh. Itu demikian. Ya, ini. Maka sang mu'alif mengatakan, "Fa fi hadzal hadis dalilun ala tahrimil kalam fi shalah mutlaqan." Di dalam hadis ini ada dalil pengharaman, yakni berkata di dalam salat secara mutlak, sawaun kana li hajatin aw li ghairi hajatin, sama saja karena kebutuhan atau tidak karena kebutuhan, sawaun kana li islahis shalah aw li ghairiha, sama saja untuk memperbaiki salatnya orang atau selainnya. Ya, karena sahabat yang lain yang ngerti ndak ngomong, cuma ndelok. Ya, itu demikian. Jadi ndak bicara sahabat yang lain ini. Itu. Dan di dalam dalil ini ada pelajaran penting juga. Ya, pelajaran penting apa? Yakni metode dakwah.
kalau menghadapi orang yang tidak punya ilmu, ya kalau menghadapi orang yang bodoh, itu tidak boleh bersikap kasar, bersikap keras. Ya, lemah lembut. Rasulullah lemah lembut kepada sahabat ini. Tidak membentak, tidak mencela. Begitu pula yang terjadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbicara, berbincang-bincang, ya, di dalam masjid dengan para sahabat, tahu-tahu Badui itu datang. Ujluk-ujluk masuk pojokan masjid kencing. Ya, coba sekarang kalau sampean di sini tahu-tahu ada orang kencing di sana, ya apa kira-kira? Ya, sahabat juga begitu, langsung dipegang itu kerannya mau ditempeling. Rasul bilang jangan, biarkan orang kencing tidak tuntas kan tidak enak, biar tuntas sekalian. Nah, setelah tuntas kemudian apa? Sahabat disuruh ngambil seember air, gambior itu, gambior, ya supaya cepat suci, cepat bisa digunakan untuk sholat di gambior. Kemudian Badui ini dipanggil sama Rasulullah, ya akhi, hadal masjid la yasluha lil qadurat. Wahai saudaraku, masjid ini tidak patut untuk kotoran. Wa inna mahadal masjid, dan sesungguhnya masjid ini litilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran, lidzikrillah, untuk zikir kepada Allah, lisholah, untuk sholat, bukan untuk kencing. Ya, itu demikian. Langsung Badui ini ngangkat tangannya, doa kepada Allah, Allahumma arhamna wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, kasihilah saya dan Muhammad saja, selain kami berdua jangan kau kasih. Sahabat gak didongakno, kenapa? Kasar. Oh, nggak ngerti. Orang Badui itu orang pucuk gunung, orang Arab pucuk gunung, bukan orang kota loh. Namanya Badui itu orang pucuk gunung, ya itu. Kalau ngomong kasar keras, karena apa? Kebiasaan mereka begitu adatnya, ya. Ada demikian. Jadi nak dikongkon ngalor ngidul, ya. Makanya nek ngongkon ngidul kongkonan ngalor ngidul di dewe iku Badui. Jadi makanya apa? Ya sahabat tidak didoakan karena kasarnya, ya ini. Dan banyak dalil-dalil semacam ini. Pernah Rasulullah di masjid ngaji sama sahabat, orang Badui itu mau masuk masjid dari jauh, kelihatan Rasul ngisi pengajian di dalam masjid, ya sudah teriak-teriak, ya Muhammad, itu bengok-bengok di luar sudah. Padahal ini sahabat ini sudah nahan marah, ya mukanya merah semua iki, wong iki kok ya itu kurang diajarkan gitu, ya itu gitu. Jadi apa, berbicara tidak sopan kepada Rasulullah, kan ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang jangan engkau tinggikan suaramu di atas suaranya Nabi. Wala tajharu lahu bil qauli, jangan kamu mengeraskan kepada Nabi ucapan. Ya, kajahri ba'dikum li ba'd, seperti kerasnya antara sesama kali, enggak boleh. Jelas ayatnya kan begitu. Ya, tapi sudah di luar sudah bengok-bengok. Sampai dalam sama sahabat diingatkan, ughdud min sautik wa innaka indan nabi. Rendahkan suaramu, kamu itu ada di hadapan Nabi. Jawabnya apa? Wallahi ma'akhdudu, demi Allah saya tidak akan merendahkan. Loh ya Allah. Badui gak ngerti, nol bodoh lali bengkong keplek-plek, itu begitu. Lah menghadapi orang begini ini tidak boleh kasar. Tapi Rasulullah tahu caranya. Jadi orang Badui dihadapi dengan cara Badui ngomongnya keras kasar, langsung Rasulullah nggak hadapi dengan apa? Menjawab perkataan yang keras dan ketemu wong kampung, podo wong kampung iki. Iki sak desaku iki pian. Akhirnya apa? Badui menerima, ya itu demikian. Jadi itu apa, metode dakwah itu begitu, ya. Ya ini. Jadi dilihat siapa orangnya yang diajak bicara ini siapa. Ya itu demikian.
Kemudian yang kedua dan ketiga, al-aklu was-surbu amadan, makan dan minum dengan sengaja membatalkan salat. Ya. Berkata Ibnu Mundir, ajma'ul ilm ala anna man akala aw syariba fi salatil fardhi amidan anna 'alail i'adah. Ya, ini ada di dalam al-ijma' halaman yang ke-8. Jadi para ulama sepakat bahwasanya barang siapa yang makan dan minum di dalam sholat fardu dengan sengaja, maka wajib atasnya untuk mengulangi. Ya, kemudian sama sang muallif ya kitab ini, Asy-Syaikh Adil bin Yusuf Al-Azzazi, yakni beliau mengatakan wa kadza fi salati tatawwu' 'indal jumhur, dan seperti ini juga hukumnya sama di dalam salat sunnah. Ndak wajib tok sing dilarang makan sama minum, salat sunnah pun tidak boleh. Sing gak oleh lak wajib Pak Ustaz, engko salat malam ambek sangu kacang dimakan ya, disai gitu ya, daripada ngantuk salat sambil makan kacang, innalillahi, tidak boleh ya, ada gitu. Jumhur ulama tidak boleh. Lianna ma abtalal fardu yubtilu tatawwu'. Kaidahnya yakni sesuatu yang membatalkan fardu membatalkan pula salat kecuali ada dalil yang mengecualikan. Kalau tidak ada dalil yang mengecualikan, maka itu tetap sebagai pembatal sholat sunnah juga. Itu demikian. Maka warrajih anal akla yubtilu shalah sawa'un kana khalilan aw katsira, hatta law kana baina asnani syai'un fabtala'ahu amadan batalat sholatuhu, fa in ittadala syai'an maghluban aw kana nasiyan lam tubtil sholatu. Ya, itu gitu. Yang rajih, pendapat yang kuat, makan minum itu membatalkan sholat sedikit ataupun banyaknya, sampai walaupun apa, selilit. Tahu selilit? Bahasa Indonesianya apa selilit itu? Ada kamusnya? Enggak ada ya. Jadi walaupun selilit ya, itu. Jadi apa, sisa makanan yang ada di sela-sela gigi itu, ya itu. Ya, pas sholat kemudian di sini dikatakan ya. Jadi walau kana baina asnani syai', ada di antara apa gigi-giginya ada sesuatu, fabtala amadan, dia telan dengan sengaja, wis tak ada. Ya, seharusnya kan dikeluarkan juga begitu ya. Enggak, dilek. Ya, itu batal sholatnya. Ya. Fa ini tala'a syai'an maghluban, kalau tertelan gak sengaja ya, kelelekan selilit ndak batal ya, atau apa lupa ya, ditelan aja juga ndak membatalkan ya. Ini ada di dalam kitab Al-Majmu' juz yang keempat halaman 89 sampai 90. Ya, kemudian 4 sampai 6 ya, ini tarku ruknin aw wajibin aw syartin, meninggalkan rukunnya salat atau kewajiban salat atau syarat sahnya salat ya, ini batal salatnya ya. Ini dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yakni badui yang sholat ya, ini jadi rukunnya sudah dilanggar, kewajiban atau syaratnya, maka Rasul katakan irji fasalli fa innaka lam tusalli, baliklah sholatmu, ulangi sholatmu ya, itu gitu, maka engkau belum bersolat, itu gitu. Jadi dengan fahadha yazullu ala annahu law taraka ruknan amadan batalat salatu fil hal. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau seseorang meninggalkan
rukun sholat dengan sengaja, maka batallah sholatnya secara langsung hal. Ya, ini. Wa amma in tarakaha sahwan fa in tadzakkarahu fi shalah atabihi, ya, jika dia meninggalkannya karena lalai, dia ingat dalam salatnya, maka dia yakni apa? Laksanakan itu. Wa illam yadhkur, jika tidak ingat sampai selesai salatnya, dan fa in tala faslu ibtada as-shalah, kalau jaraknya panjang maka memulai sholat lagi. Maka apa? Jika tidak, ya langsung ditambahi lagi. Jadi ilam yutil fasl bana alaiha, jika yakni apa? Pemisahnya itu jaraknya tidak lama, maka dilanjutkannya. Ya, sujud, lupa sujud. Ya, sujud keberapa itu, ketiga atau keberapa itu lupa, nggak sujud langsung berdiri misalkan aja begitu, atau lupa ruku, lupa apa langsung sujud, ya itu, maka yakni kalau sudah lama waktunya, ya maka mulai dari awal. Tapi kalau tidak, ya maka dilakukan yakni sujud sahwi. Ya, itu demikian. Ya, lupa sak rakaat misalkan aja ditambah 1 rakaat, ya. Itu demikian. Kemudian salam, kemudian apa? Sujud sahwi, salam lagi, ya. Itu demikian. Wa bihadza qala Syafi'i. Jadi dengan ini Imam Syafi'i berfatwa dan yang semisalnya. Jadi itu. Imam Malik berkomentar, yurja'u fi tulil fasl wa qasrihi ilal adati wal urf. Dikembalikan panjangnya waktu dan pendeknya itu kepada kebiasaan masyarakat setempat. Itu gitu. Oh, ini sudah lama atau enggak, ya. Itu ada yang mengatakan, ya kalau Rasulullah itu pernah, ya, kurang 1 rakaat Rasul itu kurang 2 rakaat kalau tidak salah, ya, Rasul salam kemudian apa masuk ke kamar istrinya, ini dikejar sama sahabat itu, akhirnya Rasulullah keluar lagi, kemudian kan diingatkan itu, ya, Rasul diingatkan, apakah engkau mengqashar sholat? Lah, terus Rasul tanya sahabat, ya kurang, akhirnya apa? Ditambah. Itu sudah masuk ke kamar istrinya, keluar lagi, sudah ngomong lagi, kan begitu ya. Ditambah 2 rakaat, kemudian salam, sujud sahwi. Itu demikian, ya. Ini. Jadi apa? Jarak lama, jarak pendeknya itu tergantung kebiasaan setempat. Itu gitu. Ya, jadi kalau lupanya itu habis sholat langsung keluar, kemudian apa belanja ke pasar, nah, balik ingat, wah ini sudah lama ini, kemudian ngulangi lagi, nah, itu gitu. Kemudian al-amalul kasir amadan, yakni melakukan perbuatan gerakan yang banyak dengan sengaja. Wal maksud bihi a'malun laysat min jinsis shalah, yang dimaksud adalah gerakan perbuatan yang tidak termasuk perbuatan gerakan salat, ya, itu demikian. Berkata Imam An-Nawawi, innal fi'la alladhi laysa min jinsis shalah in kana katsiran abtalaha bila khilafin wa in kana qalilan lam yubtilha bila khilafin wa hadha huwa dhabit. Ya, Imam Nawawi mengatakan sesungguhnya gerakan yang tidak termasuk jenisnya salat, jika itu banyak maka membatalkan
yakni sholatnya tanpa ada beda pendapat di kalangan para ulama. Maka jika gerakannya itu cuma sedikit, maka tidak membatalkan sholat tanpa perbedaan pendapat dari para ulama, maknanya sepakat. Ya, oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i, nek gatel ngukur gak oleh luwe pingtel, nek luwe pingtel luwe iku jenenge banyak. Kan gitu. Ya, itu gitu. Jadi batal. Qal wal jumhur anna ar-ruju' fihi ila al-'adah fala yadurru ma ya'udduhu an-nasu qalilan kal isyara bi raddis salam wal khal'in na'l wal raf'il imama wa wad'ahu wa lubsus thawb khafifun wa naz'ahu wa hamala saghiran wa wad'ahu wa dafa'a marrun wa dhallaqa al-basaq fi thawbi wa ashbaha dzalik. Jumhur ulama, tadi Imam Nawawi, ya. Jumhur ulama mengatakan banyak sedikitnya gerakan itu kembali kepada kebiasaan adatnya masyarakat setempat. Maka tidak mengapa, yakni apa? Tidak membatalkan kalau dianggap oleh umumnya orang itu apa? Itu gerakan sedikit, tidak banyak. Seperti apa? Ada orang salam ngasih syarat. Nah, ini, itu gitu. Kemudian apa? Mencopot sandal. Karena Rasulullah pernah ketika sholat, ya, itu tahu-tahu sandalnya dicopot di sebelah kirinya, berdiri, ya, maju ke depan sedikit, nyopot, kemudian mundur lagi ke tempat semula. Itu begitu, ya. Ini lebih 3 kali ndak kira-kira? Lebih, ya. Itu. Ini ndak membatalkan. Sampai sahabat juga ikut semuanya. Rasul setelah salam, loh, lah kok sandal nduk ngarep kabeh iki piye iki? Ya Rasulullah, saya lihat engkau nyopot, kami juga copot ya Rasulullah. Jawab Rasulullah apa? Tadi malaikat datang kepadaku ngasih tahu di bawah terompaku ini ada najis, makanya aku copot. Terompamu ada najisnya enggak? Enggak. Rasul mengatakan idza arada ahadukum ayyadkhulal masjid, apabila salah seorang dari hendak masuk masjid, faqlib na'laihi, hendaklah membalik kedua terompanya. In kana lahu khabas, jika ada najis, ya, dikosok-kosok, disucikan, baru masuk. Itu begitu, ya. Ini. Jadi pensuciannya dengan apa? Dengan tanah. Enggak ada wis nduk jeding sret ndak, tapi masjidnya tanah, Ustaz. Ya, itu gitu. Lalu masjidnya gini, ya dicopot. Di zaman Rasulullah itu Rasul dan sahabat, ya, jarang sekali sholat nyopot sandal. Itu jarang sekali Rasul nyopot sandal. Itu. Jadi sholat pakai sandal. Itu gitu. Nah sekarang, ya karena sholat di atas karpet, nek ndak sampai copot dimarahi sama Pak. Kini sing berseni soro-soro gak dicopot ya. Ya, itu gitu. Kemudian apa? Gendong anak. Rasulullah pernah sholat gendong Hasan Husain. Ya, itu. Karena apa? Orang tuanya lagi ada sesuatu kesibukan atau kegiatan, sehingga apa? Sambil gendong. Itu gitu. Ini. Terus kemudian apa? Mencopot imamah, mencopot sorban. Sholat, lah kok sorbannya melorat-melorat tak copot pisan. Didekek. Lebih 3 kali ndak? Lebih. Pernah Rasulullah sholat, ada ular masuk, dipateni dhisik plek. Lanjut sholat lah.
lebih 3 kali enggak lebih, jadi kembali kepada adat. Itu begitu ya. Ini kemudian ad-dhahik fi shalah, tertawa di dalam salat. Ini berkata wa qala Ibnu Munzir rahimahullah al-ijma' ala butlan as-shalah bid-dhahik wa qala aktsaru al-ilm la ba'sa bit-tabassum anna at-tabassum la yubtilu as-shalah. Ibnu Munzir mengatakan yakni di dalam yakni menukil dari kitab Majmu' An-Nawawi ini, Ibnu Munzir mengatakan ijma' sepakat atas batalnya sholat orang yang tertawa ya, dan berkata kebanyakan para ulama ya, ndak apa-apa tersenyum ya, karena tersenyum tidak membatalkan sholat. Maka dikomentari oleh yang nulis kitab ini yakni oleh Syekh Adil bin Yusuf Al-Azzazi ya, beliau berkomentar walaysa ma'na zalika ibahat at-tabassum fi shalah, dan tidaklah makna itu adalah yakni kebolehannya untuk senyum di dalam salat, enggak ya, li'anna zalika yunafi halal khusu', karena tersenyum itu menghilangkan apa, menafikan yakni kondisi khusyuk, wal iqbal ala sholati, dan apa, betul-betul mantep ke arah sholatnya, ndak ya, lakinnahu lau tabassum falau tubzil, akan tetapi kalau dia senyum ndak membatalkan sholat memang, tapi bukan berarti apa istilahnya itu bolehnya orang senyum, ndak ya. Ini dalam pendapat ulama yang lain ya, tertawa itu juga membatalkan wudhu, itu ada ya, ada dalilnya itu. Ada Rasul waktu sholat, ada sahabat yang invalid ya, kalau orang Jawa bilang apa, kakinya pincang kan begitu ya, jadi walaupun jalannya rata kan, kalau berjalan kan nah itu begitu. Nah, begitu sholat itu royoan, jadi sahabat itu segera seret, nah pasang sop langsung, jadi begitu masuk dia juga begitu seret gitu. Lah ndak taunya tanah yang tepatnya dia itu jeglong, ketika nginjak tanah gelondong dia. Lah sahabat yang ada di samping itu tertawa, ndak bisa nahan apa, tertawa lihat sahabat yang gelondong tadi itu ya. Itu gitu. Jadi kemudian Rasul selesai sholat, Rasul tanya, siapa yang yakni tertawa tadi? Saya ya Rasulullah, sholat dan wudhu lah. Itu gitu ya. Itu jadi wudhu, ada tertawa dalam sholat itu membatalkan wudhu, tapi dibantah oleh ulama yang lain. Itu ada sebab yang lain yang memang tidak terungkap di dalam hadis. Jadi bukan yakni apa, tertawa itu pembatal wudhu. Para ulama tidak ada di dalam kitab mereka tertawa itu pembatal wudhu, tidak ada. Kemungkinan wudhunya juga batal, sehingga apa, dia sholat kemudian apa wudhu ya itu. Kemudian sesuatu yang diperbolehkan di dalam sholat, sesuatu di sini apa, perbuatan yang diperbolehkan di dalam sholat ya.
Ini dari Al-Azraq Ibnu Qaisin annahu ra'a Aba Barzat Al-Aslami yusalli wa inanu zabati fi yadihi falamma raqa'in falatal inan min yadihi wa antalaqad daba wa qala fanaqasa Abu Zur'a ala aqibaihi wa lam yaltafit hatta lahiqad daba fa akhadhaha thumma masya kamahu thumma atamakana alladhi shalla fihi fa qadha salatahu fa atamaha summa salama qal inni qad sahibtu Rasulullah fi ghazwatin katsirin hatta adda ghazawat fara'aitu rukhsihi wa taysirihi wa akhadtu bidzalika walau anni taraktu zabati hatta taltaqi bis sahara thumma intalaqtu shaykhan kabiran akhbata dhulma kana asyaddu alayya. Ya. Jadi Al-Azraq bin Qais dia melihat Aba Barzah Al-Aslami sholat memegang inanad daba. Inanad daba ini tali kekang anunya. Jadi sholat sambil pegang tali kekang. Ya, itu. Sholatnya nang dira, ya. Sholatnya kalau di masjid apa mungkin? Kan enggak. Ya itu. Jadi sholatnya ya di masjid itu, ya. Jadi sholat sambil pegang tali kekang kuda. Tatkala ruku, tali kekang lepas. Wantalaqad daba, yakni apa? Ontanya, kendaraannya itu pergi. Ya, ada demikian. Ini sholat pas ruku kan begitu. Ya itu gitu. Maka fana qasa Abu Zur'a ala aqibaihi, dia berpaling, ya, lari ngejar onta tadi, kemudian apa itu dipegang onta itu, kemudian dia tanpa menoleh, ya terus, ya, jadi dipegang onta itu, kemudian diambil, kemudian kembali ke tempat semula, ya. Kemudian dia di tempat yang dia sholat, ya, maka menyelesaikan sholatnya, ya, fa'atama summa salima, sampai dia salam. Terus kemudian dia berkata, inni qad sahibtu Rasulullah, saya telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan, ya, di medan pertempuran yang sangat banyak. Aku memandang ini termasuk rukhsahnya, keringanan yang diberikan oleh Rasul ini, kemudahannya. Aku ambil ini. Itu. Lah aku ini orang tua lah, nek sampai hilang terus di tengah gurun pasir, apa gak mati aku? Itu kasarannya begitu, ya. Karena apa? Kalau di tengah gurun, kalau sudah lepas onta dan perbekalan, itu harapan untuk hidup tipis, ya. Itu. Ada pernah kejadian yang Rasul ceritakan, ada seseorang bawa apa, onta lengkap dengan perbekalannya, ya. Kemudian apa, dia terjatuh, entah ngantuk apa, terjatuh dari ontanya, beluk. Nah, begitu bangun itu ontanya lari sudah. Maka apa, dia tidak ada harapan untuk hidup. Waduh, ngene iki wis kari ngenteni mati ya. Akhirnya apa? Dia cari tempat teduh. Ya, dia tidur udah. Jalannya tidak mungkin tengah gurun pasir. Ya. Lah begitu dia ketiduran, bangun itu ontanya ada di sampingnya. Langsung dia teriak, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku, aku ini Tuhanmu. Perkataan kufur rambean. Saking apa? Saking seneng nih. Maksudnya dia, ya Allah engkau Tuhanku, aku ini hamba. Kualik ngomong, ya Allah engkau hambaku, aku ini Tuhanmu. Ya, Allah lebih senang menerima taubatnya. Itu karena apa? Tidak ada harapan untuk hidup. Makanya ini termasuk rukhsahnya katanya sahabat ini. Ya, itu demikian. Jadi jalan boleh, ya, termasuk apa? Ada dalil Rasulullah pernah sholat, kemudian ada orang salam mengedukkan, ya, Aisyah atau Syahid gitu, ya. Ini karena Rasul sholli fil bait wal bab alaihi
mughlaqun faji'tu fastaftahtu famasya fafatahali thumma raja'a ila musallahu. Ya. Aisyah berkata adalah Rasulullah salat di rumah, ya. Nah, dan pintu itu ada di depannya tertutup. Aku datang minta bukakan. Jadi fastaftahtu. Jadi aku minta buka. Maka famasya, dia berjalan ke depan buka, fafatahali ya summa raja'a ila musallah. Dia kembali lagi. Ya, ada gitu. Wa wasaftu anal bab fil qiblah. Aku sifati pintu itu ada di arah depan arah kiblat. Itu gitu. Jadi Rasul ke belakang kemudian dibuka itu gitu. Ini. Sebagian ulama dengan dalil mengatakan kalau depan boleh, itu gitu. Tapi juga ada dalil Rasulullah pernah jalan mundur. Salat, ya, itu demikian. Jadi karena sebab yang terjadi. Jadi Rasul pernah naik mimbar, ya, memberikan contoh sholat, kemudian setelah lihat Rasul jalan mundur, kemudian sholat di samping mimbar, itu gitu, ya, ini. Kemudian diperbolehkan membawa bayi dalam sholat, ya, ini. Dari Abu Qatadah berkata ra'aitun nabi ya ummun nas wa ala atiqihi Umamah binti Zainab fa idza raka'a wa wada'aha wa idza rafa'a minas sujud a'adaha. Jadi katanya Abu Qatadah radhiyallahu an, saya melihat Nabi mengimami orang di pundaknya ini, ya, jadi digendong ini di pundaknya sini ada Umamah binti Zainab, ya, ini. Maka apabila beliau rukuk diletakkan anak itu. Ya, apabila dia bangun dari sujud mau berdiri diambil lagi, ya. Itu demikian. Kemudian yang ketiga, qatlul hayya wal aqrab fis shalah. Membunuh ular dan kalajengking di dalam sholat, ya, ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil aswadaini fi shalah al aqrab wal hayya. Jadi bahwasanya Rasulullah memerintahkan membunuh dua hitam di dalam sholat, yakni kalajengking dan ular. Kemudian al-iltifatu fis shalah lil haja, yakni menoleh di dalam sholat karena hajat kebutuhan, ya, itu. Jadi dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata ishtaka Rasul sallallahu alaihi wasallam fa shallaina wara'ahu wa huwa qa'idun. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah mengadu kesakitan, maka kami sholat di belakangnya, beliau dalam keadaan duduk. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Kemudian Rasul menoleh kepada kami melihat kami berdiri. Fa asyara ilaina faqa'adna. Beliau memberikan isyarat kepada kami maka kami duduk. Ya, Rasul waktu sakit menjelang wafat itu Rasul enggak kuat sholat berdiri, sholat duduk. Nah, dilihat sahabat ini kok sholatnya berdiri, ngasih isyarat duduk, ya, itu demikian. Maka
ini diperbolehkan menoleh dengan karena ada apa? Ada hajat kebutuhan di dalam sholat. Dari Ibnu Abbas berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli yaltafitu yaminan wa shimalan wa la yalwi unuqahu khalfa dhahrihi. Jadi Rasul, katanya Ibnu Abbas, pernah ya Nabi sholat noleh kanan noleh kiri ya, tapi tidak menekuk unuk anunya ini ke belakang begini, enggak. Ada cuma gini, ini pernah ya. Itu demikian. Maknanya apa? Tidak membatalkan. Kemudian sang muallif yang menulis kitab ini, Syekh Adil bin Yusuf Al-Azzazi, memberikan komentar, wa amma idza kana al-iltifat li ghairi hajatin fa innahu makruhun li'annahu yunafil khusyu'. Ya, adapun apabila dia menoleh tanpa ada kebutuhan, itu dimakruhkan karena apa? Itu menafikan kekhusyuan. Itu demikian. Ya, ini. Dari Aisyah radhiyallahu an qalat su'ila Rasulullah 'anil iltifat bis shalah faqala ikhtilasun yahtalisuhu syaitan min salatil abdi. Ya, Rasul ditanya tentang menoleh, yakni di dalam salat itu adalah copetan setan yang setan ini mencopet seseorang dari salatnya. Ini. Jadi kelengahan ya yang datangnya dari syaitan, itu demikian. Wa hadzal iltifat, katanya sang muallif, al makruh yakunu bil wajhi bi syartin adamu tahawul bil badan. Menoleh yang makruh itu wajahnya dengan syarat tidak merubah badannya pada posisi ke depan. Kalau badannya ikut geser, maka yakni apa? Batal. Ada gitu. Jadi fa in tahawwala batnuhu 'anil qiblah batalat salatu ittifaqan. Jika merubah badannya, posisi badannya dari kiblat, maka batal salatnya secara sepakat, ya, ada demikian. Kemudian al-buka wal anin, ya, menangis dan anin, ya. Ini anin ini ya nangis juga, ya, yang ada di dalam dada itu apa? Jadi nangis yang disimpan, itu gitu, ya. Ini dari Abdullah bin Sakhir berkata, ra'aitu Rasulullah yusalli wa fi sadrihi azirun ka aziril mirjal minal buka. Yani saya melihat Rasulullah, yakni salat di dadanya ini ada azir, yakni azirun mirjal, yakni suara apa? Kidir, suara apa? Air yang digodok gluk itu begitu. Ya, karena Pak Rasul menangis, ya, itu. Ya, anin. Ya, itu gitu. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, makana fina farisun yawma badrin ghaira miqdad wa ma fina qa'imun yakni illa Rasulullah SAW tahta syajara. Tidak ada di tengah kami faris di hari Badar kecuali Miqdad bin Aswad, dan tidak ada dari kami yang yakni salat kecuali Rasulullah SAW di bawah pohon, yakni salat dalam keadaan wa yabki hatta asbah. Jadi nangis sampai pagi Rasulullah. Ini.
Jadi sholat malam, jadi waktu perang Badar itu sholat malam nangis sampai pagi. Ini. Dan masih banyak dalil-dalilnya, ya. Ini. Kemudian diperbolehkan tasbih lirrijal wa tasfiq linnisa, yakni mengucapkan subhanallah bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi wanita, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata at-tasbih lirrijal wa tasfiq linnisa, yakni di dalam salat. Jadi apabila ada imam salah, ya maka kalau jamaah laki-laki mengucapkan apa? Subhanallah, kan begitu ya. Ya kalau perempuan dengan apa? Tasbih, dengan menepukkan tangannya ini di apa? Wah, jadi ditepukkan begini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ya ma'asyiral ikhwani fi din azakumullah. Jadi diperbolehkan bagi laki-laki yakni tasbih apabila imam melakukan satu kekeliruan, kesalahan, kemudian tasfik yakni tepuk tangan bagi wanita. Ya kenapa wanita kok tidak tasbih? Ya itu karena suara ini masuk aurat. Jadi yang laki enggak khusyuk nanti. Suaranya koyok ini dani wongi kan begitu ya. Kalau si perempuan enggak subhanallah kan gitu ya. Itu gitu. Jadi kalau suaranya aja kayak gitu menarik, makanya wanita itu enggak boleh suaranya dilembeng-lembengkan ya. Kalau dia enggak boleh di hadapan apa laki-laki. Kalau bisa ditutupi dengan apa? Jadi suara aslinya itu enggak itu ya. Itu. Kemudian al-fatah alal imam, yakni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan faqara'a fiha falabisa alaihi falamma insarafa qala li abi asallaita ma'ana qala na'am fama mana'aka, ya. Dari Ibnu Umar yakni Abdullah anak Umar, bahwasanya Nabi sholat pada suatu sholat beliau membaca yakni apa ayat-ayat Al-Quran falabisa alaihi, ya ada yang keliru diulang-ulangi ya itu. Terus kemudian setelah selesai sholat Rasul berkata kepada sahabat Umar, Rasul berkata kepada bapakku, katanya Ibnu Umar, as-sallaita ma'ana, apakah kamu sholat sama kami? Na'am, ya. Ya. Fama mana'aka, apa yang menghalangimu kok gak kamu ingatkan aku ketika aku apa? Keliru membaca tadi. Jadi itu, ya, bisa subhanallah dilanjut atau bisa lanjut, kan begitu. Ya, ini diingatkan kesalahannya. Ini boleh. Kemudian boleh isyarah di dalam sholat untuk menjawab salam, ya. Ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, qultu li Bilal, aku tanya sama sahabat Bilal, kaifa kana Rasulullah yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa fis shalah. Aku tanya kepada sahabat Bilal, bagaimana Rasulullah menjawab salam mereka tatkala mereka salam kepada Rasulullah sedangkan beliau di dalam sholat. Maka sahabat Bilal berisyarat dengan tangannya gini, itu gitu ya. Ini jadi apa, ininya di bawah, ininya di atas, apa ini punggungannya itu begitu ya, itu begini. Jadi wa tariqatul, dan cara isyarah ayaj'ala kaffa yadihi ilal ard, jadi menjadikan tapak tangannya ini ada di bawah. Nah,
Yang dohirnya ini ilal a'la, di atas itu begitu. Ya, ini. Kemudian kesembilan, al-isyarah al-mufhimah 'anil musalli li hajatin tu'arad, yakni memberikan isyarat yang difahami ya dari orang yang sholat karena kebutuhan yang mendesak, itu gitu. Ya, ini. Dari Ummu Salamah berkata, sami'tu Rasulullah yanha 'anil rak'atain ba'dal 'asr. Ya. Saya mendengar Rasulullah SAW melarang 2 rakaat setelah asar. Summa ra'aituhu yusallihima khina shalal 'asr. Kemudian aku melihat beliau yakni apa? Salat 2 rakaat setelah asar, padahal beliau melarang. Ya, summa dakhala alayya wa indi niswatun min bani Haram Khizam, ini bani Khizam insyaallah. Jadi kemudian masuk kepadaku dan di situ banyak wanita-wanita dari bani Khizam. Jadi maka aku utus kepada beliau seorang budak perempuan. Ya, maka aku katakan kumi bijanbihi wa qulilah. yakni kamu ke sampingnya beliau, katakan kepada beliau, taqululaka Ummu Salamah, yakni berkata kepada Ummu Salamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'tu tanha 'anil hataini, aku mendengar engkau yakni melarang 2 salat ini, wa arakatu sallihima, aku melihat engkau salat keduanya 2 rakaat setelah asar ini. Maka fa in asara biyadihi, yani fastakhara anhu fa fa'alatil jairiyah fa asara biyadihi wastakhartu anhu falamma insarafa qala ya binti Abi Umayyah. Maka jika apa, beliau berisyarat dengan tangannya, yakni apa, maka yakni pergilah, yakni apa, mengakhirlah, mundurlah, ya itu begitu. Itu. Maka dilakukan sama budak ini, kan disuruh sama apa ini Ummu Salamah yang nyuruh tadi. Ya akhirnya ke sana dan memang Rasul sholat kemudian memberikan isyarat. Ya akhirnya mundur. Gitu. Ya, falamma insarafa qala, ya tatkala Rasul selesai sholat, ya binti Abi Umayyah, sa'alta an rak'atin ba'dal asr, sa'alti, engkau tanya tentang 2 rakaat setelah asar. Fa innahu atani nasun min bani Abdi Qaisin fasaghalani an rak'atin allataini ba'da zuhur famahatai fahumahatai. Ya, itu. Engkau tanya tentang 2 rakaat setelah asar, padahal aku melarang. Ya. Jadi tadi itu datang kepadaku orang-orang dari Bani Abdi Qais. Mereka menyibukkan aku dari 2 rakaat setelah duhur, sehingga aku tidak sempat sholat 2 rakaat setelah duhur, maka aku kerjakan setelah asar. Dengan dalil ini apa kesimpulannya? Para ulama membolehkan mengqadha sholat yang sudah menjadi kebiasaannya, walaupun itu setelah waktu terlarang. Kapan saja boleh, ya ketika dia itu kesimpulan para ulama demikian. Atau kapan saja dia bisa mampu dia laksanakan. Itu demikian. Ya, ini. Jadi biasa sholat malam. Kemudian apa? Lupa atau lalai atau sakit, ya siang dikerjakan. Kan begitu, ya. Sholat apa? Sholat duha. Ada gitu.
Atau kalau qobliyah ba'diyah dikerjakan kapan dia ingat. Ya, itu demikian. Jadi boleh memberikan isyarat yang difahami. Ya, itu. Kemudian ada beberapa ya yang diperbolehkan lagi, di antaranya meludah, yakni apa, di dalam sholat, kemudian mencegah orang yang lewat di hadapannya, ya itu demikian. Ini juga boleh ini. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan. Monggo. Iya. Qobliyah subuh ini tidak sempat atau ya apa? Tidak sempat ya. Maka kalau itu menjadi kebiasaan dia dan tidak pernah ninggalkan, maka boleh dikerjakan setelah sholat subuh langsung. Ya, tapi kalau takut fitnah nanti ini habis sholat subuh kok ngerjakan, ya nanti dikerjakan setelahnya. Itu juga boleh, dan dua-duanya ada riwayat. Ya, Rasul pernah lakukan kedua-duanya. Itu demikian. Ya, ini. Jadi tidak hanya habis sholat asar, habis sholat subuh pun pernah. Dan saya pernah ditanya, ada seseorang ya itu ngebel saya, Ustadz katanya Rasulullah itu melarang sholat 2 rakaat setelah asar, padahal di Sahih Bukhari itu ada penjelasan Rasulullah sholat 2 rakaat setelah asar. Ini ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama tadi, Rasul lupa sholat ba'diyah duhur, jadi apa? Dikerjakannya setelah asar. Yang kedua, sholat 2 rakaat setelah asar itu khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya tidak boleh. Itu gitu. Ada itu penjelasannya. Ya, itu di Fathul Bari itu penjelasannya ada di apa? Sahih Muslim kalau tidak salah itu. Ya, ini. Jadi penjelasan tentang itu. Wallahu taala alam. Di sini ada pertanyaan ya. Bagaimana hukumnya memperbanyak doa saat sujud ya? Doanya harus seperti doa-doa Nabi atau bisa doa sendiri? Ya. Bahasa Arab atau boleh Indonesia ya, diucapkan dengan gerakan bibir atau di dalam hati, atau lebih utama doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau sujud ya itu kita disuruh memperbanyak doa, terutama sujud akhir ya. Itu ada dalil Rasulullah melarang sahabat ketika sujud dan ruku untuk membaca ayat Al-Quran, tidak boleh. Jadi sebagian ulama berpendapat apa? Kalau doa di dalam Al-Quran tidak boleh, karena Rasul melarang apa? Membaca Al-Quran di dalam sujud. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh, pokoknya doa walaupun di dalam Al-Quran, karena Rasul mengatakan aksiru fihi doa, perbanyaklah di dalam sujud itu doa. Ya, maknanya apa? Larangan itu umum. Ayat Al-Quran apa saja dikecualikan doa oleh dalil tadi itu. Jadi maknanya dalil umum, kalau ada dalil khusus
maka tidak berlaku dalil umum. Ya, kan dilarang membaca apa? Ayat Al-Qur'an dalam ayat Al-Qur'an kan umum itu. Ya, itu. Lah, Rasul mempersuruh memperbanyak doa ini kan khusus. Ada dalil umum, kalau ada dalil khusus tidak berlaku dalil umum. Itu demikian, ya. Ini jadi berbahasa Arab, ya. Kemudian doanya kalau ingin keluar dari ikhtilaf beda pendapat para ulama, ya doanya doa dari Rasulullah saja, ya, atau doa berbahasa Arab tidak berbahasa Indonesia. Itu demikian, ya. Ini. Atau kalau ndak ya diperbanyak doa sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbi, atau doa-doa yang lain itu diperbanyak itu. Ya, itu demikian. Kemudian bila ada sisa makanan di mulut saat sholat harus bagaimana? Ya, ditelan dengan sengaja atau dikeluarkan boleh, ya, itu dikeluarkan, ya, itu gitu. Jadi tidak ditelan dengan, tapi nek keleleken tidak apa-apa, ya, itu jenenge keleleken kan begitu, ya. Sedang sholat ada tamu bersalam harus bagaimana? Ya isyarat tadi itu. Jadi tangan, tapak tangannya di bawah, yang punggung tangannya itu di atas, itu demikian. Ya, ini pasti isyarat saja. Ya, demikian. Ada yang tanya lain? Monggo silakan. Monggo. Iya. Iya. Itu ulama ada dua pendapat. Ya, kalau mazhab Hanafi itu tidak membolehkan. Alasannya apa? Larangan lebih didahulukan daripada sunnah. Tapi kalau jumhur membolehkan. Ya, yang dilarang itu sholat sunnah mutlak. Kalau muqayyad ada sebab boleh. Ya, seperti sholat jenazah. Ya, boleh. Tahiyatul masjid boleh, itu jumhur ulama. Tapi dalam mazhab Hanafi tidak boleh itu. Larangan lebih dikedepankan, ya, daripada ibadah sunnah. Itu demikian. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.